Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fernisa Sania Fadila dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah Kerajaan Mataram Islam. Selamat menyaksikan. Jadi apa sih sebenarnya Kerajaan Mataram Islam itu? Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Nah, untuk latar belakang adanya Kerajaan Mataram Islam ini bermula ketika Sutawijaya dan Ki Ageng Pamanahan membantu Jaka Tingkir membunuh Aryo Penangsang. Jaka Tingkir kemudian mendirikan Kerajaan Pajang dan menghadiahkan tanah Mentau yang berlokasi di Kota Gede atau yang kita kenal dengan Kota Yogyakarta sekarang kepada Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya yang telah membantunya membunuh Aryo Penangsang. Pada masa kepemimpinan Ki Ageng Pamanahan, status Mataram Islam hanyalah sebuah kadipaten di Kerajaan Pajang. Jadi Mataram Islam tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Namun setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sutawijaya sebagai anak angkatnya melepaskan diri dari Kerajaan Pajang dan mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1582 Masehi. Serta mengangkat dirinya sendiri jadi sultan dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama, yang artinya panglima perang yang berkuasa atas pemerintahan. Kerajaan Mataram Islam memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan agama Islam di Pulau Jawa, terutama pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusumo sebagai raja ketiga yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Kerajaan ini pernah mempersatukan tanah Jawa dan Madura, serta memerangi VOC di Batavia untuk mencegah penyebaran kekuasaan VOC. Dengan adanya pengaruh Islam, aturan hidup yang sesuai dengan anjuran dan nilai-nilai Islam mulai diterapkan dan diimplementasikan di berbagai bidang kehidupan. Untuk contohnya sendiri terdapat penggunaan Kitab Surya Alam yang merupakan undang-undang Kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung, yang isinya merupakan hasil percampuran Islam dengan budaya Jawa. Sultan Agung merupakan Raja Mataram yang ingin menyelaraskan dan menggabungkan Islam dengan budaya lokal, yaitu budaya Jawa. Bahkan, dia berhasil menggunakan budaya lokal untuk memperbesar kekuasaannya dengan menyusun kalender Jawa Islam berdasarkan peredaran bulan, sama seperti kalender Hijriah. Hal ini dikarenakan pada saat itu rakyatnya masih menggunakan kalender Saka dari India untuk merayakan hari besar Islam yang dimana tanggalnya ini tidak sesuai. Nah, pada saat penggunaan kalender Jawa Islam ini, untuk penggalan tahunnya tetap sama seperti penggalan tahun pada kalender Saka. Nah, untuk kalender penggalan Jawa sendiri masih bisa kita lihat di kalender tahun sekarang. Ada 5 hari penggalan hari pada kalender Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon, dan ini diulang terus. Itu termasuk salah satu peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung. Ada pula upacara serta tradisi campuran dengan ajaran Islam, yaitu tradisi grebek yang berasal dari bahasa Jawa, artinya suara angin. Tradisi grebek ini adalah simbol hajat dalam yang bermakna sebuah bentuk kedermawanan Sultan kepada rakyatnya. Pada hari-hari grebek, Sultan berkenan memberikan sedekah berupa makanan dan berbagai hasil bumi lainnya yang disusun tinggi seperti gunung. Untuk grebek ini dalam 1 tahun diadakan 3 kali. Yang pertama ada grebek Posos atau Syawal atau Bakdo yang diadakan tanggal 1 Syawal untuk menghormati bulan suci Ramadan dan menghormati malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Yang kedua, ada grebek besar yang diadakan setiap tanggal 10 bulan besar Zulhijjah untuk merayakan Idul Adha. Yang ketiga, ada grebek Maulud yang diadakan tanggal 12 Rabiul Awal atau Maulud untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Yang keempat, ada grebek Maulud Dal yang diadakan 8 tahun sekali. Karena berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Mataram Islam tidak luput pula dari konflik dan pengaruh Belanda. Pada masa penjajahan VOC inilah, di keraton terjadi campur tangan atau intervensi dari VOC yang berakibat pada terpecahnya Mataram Islam menjadi 2, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta
pada tahun 1755 yang mengakhiri masa kejayaan Mataram Islam. Untuk peninggalan fisik Kerajaan Mataram Islam antara lain terdapat Masjid Kota Gede di Jogja, Masjid Agung Gede Kauman di Semarang, Jawa Tengah, dan Masjid Agung Surakarta di Kota Surakarta, Jawa Tengah.